Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Ada nggak ya fotonya ya? Kosawan di ujung. Deskripsi Ya kan? kotak kayak 1 kali berapa doang itu tuh. Kecil banget loh pokoknya. Ah? Kayak dua kali. Dah, maksudnya jangan bahas yang ikut dia gitu, Wah. Oh, jangan. Ada nggak sih yang gini ya? Di video kok sih ada. Kamar Hadrami bersih. Di video ini satu Ada teman. yang beli buku, ingat nggak? Soalnya Oh ya, ada. kalau Kalau- ngomong gantian Hadrami tuh kayak kau orang Video. tuh malas. Ada manusia yang malas gitu kan. Ada Dila, halo Dil. Hai Dila. tapi kan nggak dengar. Nggak pakai headset tuh, bagi headset. Ini Nggak, emang gitu. Bagi headsetnya, cuy. Karena kalau pakai suara Tapi tetap kedengaran kok Dil suaramu. Sedikit kedengaran. Sedikit ya nih, kedengaran tuh sedikit. Soalnya pakai HP rekamnya. Cici harusnya sebelah sini kan. Nggak apa-apa ini. Ah, Ini sebelah, agak sebelah. agak ditekan. Oh. Sorry ya guys. Dilan yang banyak tadi banyak ngomong sama aku. apa? Kita lah yang Dila di Karimata. Dil, ceritanya. Nggak ada apa-apa kok. Ya, enggak maksudnya yang tadi dilihat tuh. Oh iya, jadi ada Awal dulu. Jangan langsung ke tengah. Awal dulu. Gimana kau ngapain dulu gitu kan? Oke. Jadi itu ada Wawan awalnya. juga. Wawan ada orang. Wawan, Hah? sebelah Wawan ada orang. Hati-hati. Lawan lain. Sebelah Pia, sebelah Pia. Ih, janganlah Nggak jangan ada. komen. Sebelah Pia enggak ada kok. Kami Hadrami enggak mau. Jadi tuh pertama kali kan karena lagi gabut nih. Terus buka Instagram, ngeliatlah ada postingan dari komunitas itu. Komunitas itu memang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu kan. Yang kami lihat pertama adalah Pulau Karimata. Nah itu yang buat kami tertarik tuh. Ih, kayaknya seru nih ke Pulau Karimata gitu kan. Karena memang pada awalnya memang belum pernah ke pulau gitu. Nah pada akhirnya kami ikut ke pulau yang pada awalnya kami hanya ingin mau liburan. Just I wanted to vacation, just vacation. Dan kebetulan memang suka juga sama dunia pervoluntiran. Akhirnya oke deh liburan sekaligus ikut kegiatan sosial. Di sana tuh sama sekali nggak ada orang yang dikenal, satu pun dari 35 orang nggak ada yang dikenal. Itu dari Kalimantan Barat semua kah? Iya dari Kalimantan Barat Mana semua. kan? Oke. Ya nggak kenal lah. Beda angkatan kali. Satu kampus beda angkatan mungkin. Enggak, itu orang umum. Oh, orang tua. Karena ada yang kerja kan dia, ada yang Oke, masih lanjut. kuliah. Udah kan? Oke, lanjut. Habis itu datanglah kami, ikutlah kami ini berangkat ke pulau pakai kapal. Di situ kami nggak ada kawan, boy. Kalian bayangkan 12 jam terombang-ambing di lautan luas dengan kapal dan tidak ada kawan. Kami, iya, maksudnya tidak ada kawan untuk berbicara. Nggak ada CS gitu loh. Iya. Ada CS. Yang lain tuh adalah kawan ngomong sama kawannya, kami nggak ada, boy. Iya. Sebelum panas kami di depan, terus kalau udah panas kami pindah ke tengah. Yang penting nggak mabuk aja. Enggak sih, aman. Alhamdulillah. Nah, dan pada akhirnya singkat cerita sampailah kami di pulau. Oke. Dalam perjalanan itu sampai di pulau masih asing sih, satu sama lain benar-benar masih asing, belum berani ngomong sesama gitu kan. Sampai di pulau, kami jelaskan dulu nih pulaunya. Pulaunya itu bergugus-gugus. Oke. Jadi tuh banyak sekali pulau di situ bergugus-gugus gitulah. 12 jam dari Pontianak. Iya, dari Oke, Pontianak. 12 jam dari Pontianak. Oke. Nah, sampai di pulau itu kan malam hari tuh. Di sana nggak ada sinyal, terus nggak ada listrik. Listrik nyala ketika malam, hanya malam. Dari jam 5 sampai jam 12 malam. Nah, setelah itu datang kami ke pulau first impression. Ngeliat pulau itu kayak pulau apalah? Jurassic Park, no?
Kayak Jurassic Park. Iya benar-benar kayak itu tuh Yang pulau nggak jadi besar. Iya, pulaunya besar, terus banyak bergugus-gugus, benar-benar kayak berada di zaman dinosaurus gitu. Dan aman sih, malam itu aman. Nggak ada gangguan apa-apa. Sebenarnya selama di sana juga nggak ada gangguan apa-apa. Dari malam itu tidurlah kami di mes camat. Di mes camat itu berbentuk ini mes kan. Di mes itu ada kamar banyak. Nah, kami itu ditempatkan di kamar yang sedikit besar, yang lumayan besar, yang ada tempat tidur yang ada ini WC-nya. Dah. Setelah itu udah sih, pokoknya dari itu tuh nggak ada apa-apa. Keesokan harinya jadwal kami ngegame sama anak-anak. Biasalah ada tim dokumentasi. Waktu kami lagi ngegame, tiba-tiba ada, awalnya ndak sadar bahwa ada suara di dalam video itu. Saat kami balik ke Pontianak, saat lihat videonya, rupanya di video itu ada suara kayak orang gitu. Kami kira itu tuh sore ya, sore, posisi lagi ramai. Kami kira itu mungkin suara dari salah satu peserta yang main. Senandung atau Game apa? apa? Kayak Game ini, game ekor naga, tahu? Oke, tahu. Tau kan? Nah, udah di videoin. Pokoknya selama di sana tuh ndak ada sesuatu yang ini sih, ndak ada sesuatu yang mengerikan. Oke. Aman-aman ja, hanya satu ini ja. Setelah udah aman ya semuanya, baliklah nih. Udah 3 hari di sana, baliklah kami ke Pontianak. Keesokan harinya, malamnya kami kumpul. Pas lagi kumpul tuh satu kawan tuh langsung kirimkan video itu di grup. Coba kita dengar, ada suara apa nih? Kami dengarlah. Di situ tuh kedengaran suara yang gitu. Itu langsung merinding weh dengarnya. Bener-bener langsung merinding. Itu tuh kayak bukan suara manusiawi. Suaranya jelas kan ya? Banget, jelas banget. Tadi aku udah dengar suaranya, oh my god. Cici dengar langsung Merinding tadi asli. Boleh tuh. Kasih ke Yogi. Kasih ke Boleh. Yogi. Boleh dengar. setelah beberapa hari kemudian, malam inilah nih, kebetulan kan main ke tempat Cici nih. Iya. Kami kalau misalnya ke tempat Cici, pasti kami ada sesi podcast sama Kak Pipi. Nanya. Podcast tentang Nanya. horor. Oke. Dan pada akhirnya kami tanya, Kak, bisa tolong dengarkan nggak ini apa? Nah ya, Kak Pipi bisa membedakan bahwa itu bukan suara manusia. Itu memang suara makhluk itu. Jadi makhluk itu kayak ibu-ibu menuju ini ya, ibu-ibu menuju nenek-nenek. Rambutnya ngembang, Yang mau tidur. terus bayangkan ya, rambutnya ngembang, mukanya rusak, matanya keluar ya kata Kak Pipi. Matanya keluar gitu loh, keluar nih. Matanya keluar dan dia terbang. Oke. Nah kan, udah kayak gitu, di dalam satu frame itu rupanya banyak benda. Ada kucing, ada Simba, ada monyet juga di dalam satu Banyak frame itu. jenisnya ya. Banyak, woy. Siapa sih iseng benar rekam? Tapi yang dominan itu pasti. Yang dominan yang tadi. Kan pasti ada yang dominan pasti. Yang tadi lah pasti. Nggak nanya sih, tapi Yang tadi pasti. ini Kak Pipi bilang makhluk itu akan berperilaku sama dengan masyarakat yang ada di situ. Masyarakat di situ itu ramah-ramah, baik-baik, dan makhluknya juga kata Kak Pipi ramah-ramah. Itu kan suaranya kayak antara apa sih? Sesak napas dan apa gitu kan, ketawa atau nangis gitu. Itu tuh Kayak bengek. dia, kayak bengek gitu. Kayak bengek. Itu tuh malah dia itu senang, kayak lagi tertawa lihat Tadi kalian main game kan soalnya kan? Iya, Iya. senang tertawa Jangan-jangan. melihat kita happy kayak gitu. Terus tuh udah sampai situ ya sih. Terus ada lagi nih Aduh, masih ada. kawan kami kan tinggal itu jadi ada 3 bangunan besar. Ya 3 bangunan besar. Ada mes, ada kantor BKKBN, sama kantor camat. Posisi mes kami itu ada di belakang kantor camat. Nah, WC-nya itu kan cuman 1, 2, 3, 4,
WC luar ada 3, WC dalam kamar itu cuma 1. Nah yang cewek nih bekejar lah, bercari mau cepat mandi gitu kan. Nah kawan kami berdua ini karena nggak dapat air karena habis, dia mandi di WC kantor camat. Oke. Dia mandi di WC kantor camat. Mereka cerita untuk menghilangkan rasa takut. Mereka tuh waktu mandi diam-diam tuh memang terdengar suara anak-anak gitu kan. Untuk menghilangkan rasa takutnya mereka ini nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Bisa diakalin gitu. Nah, pas nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa itu mereka tetap dengar ada suara anak kecil. Dan pada akhirnya ada yang negur. Abang, ini kami sih memang orang-orang kami juga negur, jangan itu cepat mandinya, kata abang itu bilang kayak gitu. Udah kayak gitu. Untungnya mereka nggak ada ngeliat apa-apa sih, cuma dengar suara. Terus udahlah, nggak ada yang gimana-gimana juga. Oh iya, dan ada di situ tuh ada bapak-bapak, ada orang tua gitu kan yang tinggal di daerah situ samping mes kami. Dia memang buka warung gitu kan. Bapak tuh bilang, kalian pernah ini nggak pernah diganggu apa gimana nggak? Nggak pernah sih pak, cuman waktu malam pertama itu saya mimpi kesurupan, tapi memang badan saya kayak orang kesurupan, kata si abang itu. Terus bapak tuh bilang, iya di kamar ini, di kamar samping kamar kami, di kamar ini memang ada perempuannya. Dulu waktu ada kunjungan bupati ke situ, pernah bapak-bapak itu ngelihat perempuan. Terus bapak-bapak asisten bupati ini tanya sama bapak yang ada di warung itu, bapak yang punya warung, pak itu perempuan siapa ya? Dan bapak itu bilang, apalah di sini nggak ada perempuan, hati-hati kalau ketemu perempuan. Nah, iya kata Pak Hamzah itu yang rumahnya dekat itu ya, mes itu ya. Dah setelah itu ada juga ini orangnya tidur di situ juga, itu kunjungan keberapa gitu. Orangnya tidur di kamar itu, dia bangun buka mata, dia ngeliat perempuan di kamarnya, di kamar itu, dan dia langsung lompat dari jendela. Bener-bener kayak wow. Terus tanyalah sama Kak Pipi nih. Kak Pipi dengar ceritanya aja, Kak Pipi udah bilang, iya dia cantik, tapi kayaknya dia bukan orang sana. Iya bukan orang sana. Ini mungkin ada zat mahasiswa atau komunitas juga yang pernah kayak kami, kayak kemarin, tapi dia ini entah tertinggal entah gimana, pokoknya dia stay di situ, stay di pulau itu. Dan akhirnya itu menjadi itu dia penunggu situ. Ya di lokal. Tertinggal tuh maksudnya tertinggal apa? Tertinggal Kayak cerita orang kayangan itu loh, dia selendangnya tinggal di bumi, jadi dia nggak bisa balik ke langit gitu loh. Itu analoginya. Tapi dia bilang pokoknya dia tertinggal atau ketinggalan atau dia mau tinggal di situ gitu lah. Jadi dia bisa balik. Gitu kan dia. Enggak sih, dia memang milih tempat itu. Tapi belum tahu karena apa gitu di situ. Iya kayak gitu. Gitu ya sih. Apalagi ya? Nggak ada yang gimana-gimana. Dari gimana? Aku tidak merinding. Dari gimana? Tapi kalian harus lihat, dengar videonya ya. Kasih ke Yogi aja. Kirim ke Yogi ya. Nanti boleh tuh dimasukin di YouTube ya. Jangan di sini dong. Saya ya nanti di YouTube besok Senin Pak. Ya. Saya juga besok Senin kerja juga. Nah nanti kalau misalnya udah itu silahkan dengar ya. Suaranya jelas sekali, sangat jelas. Ya kau aja kan. Nanti mungkin teman-teman penonton yang di YouTube bisa nonton nanti kalau di ada cuplikannya aja, ada cuplikannya. Kan kalau yang penasaran yang dari podcast boleh kan, ke YouTube. Kan suara kan yang di suara juga. Ini suara jelas banget enggak sih? Ya sudah. Jelas banget. Jelas nih. Pokoknya suaranya tuh kayak tarik napas, Kok bisa sih pas gitu kalian lagi ngerekam memang? Iya pas memang lagi ngerekam gamenya. Bisa tuh yang rekam. BTW aku juga ada foto yang menangkap sosok itu, nanti aku kirim dulu ya, masukkan nanti. Kasih aja. Ini foto yang mana dulu nih? Foto Dila?
foto ini loh. Fotonya Cici. Kelihatan kan ada kayak Kasih ke Yogi. sesuatu gitu di situ. Nanti aku kirim ke Yogi ya. Itu apa dulu tuh, maksudnya belakangnya Nanti ada apa? lingkarin aja Iya, sih. jadi tuh Lingkarin? Iya, jadi tuh oke, singkat cerita. Tahun lalu kan pulang ke Sumatera Barat tuh. Jadi jalan-jalan ke tempat wisata namanya Pantai Mandeh kan, Pantai Mandeh. Sikotnya lagi bener-bener cerah, langit biru cantik lah, cerah, panas. Nah, ya entah kenapa pas lagi foto sama papa, tiba-tiba di belakang tuh ada rambut kan. Aku kasih lihat ke keluarga, kata dia rambut Cici kali. Ya nggak mungkin kan rambut aku keluar, orang hijab aku kan panjang kan, nggak mungkin keluar semudah itu, nggak mungkin keluar semudah itu, nggak mungkin. Jadi pas kakak aku lihat itu tuh rambut jenggot, kata dia, penunggu di situ. Siang-siang dia nangguin. Iya, tapi dia nggak, dia cuma kayak mampir aja gitu, tapi nggak ngikutin sih. Itu singkat cerita aja. Gimana ya? Sudah malam. Ya. Oke, Boleh sudah malam. Hati-hati aja nih Lutfi. Dikit dulu karena tadi ada 2 cerita. Tadi satunya punya Dila, satunya punya Cici. Nanti tak pisah ya. Ya apa tadi pandai-pandai kau. Siap. Buat nambah part. Nambah episode. Bilang nggak kopi ya? Nambah part lah istilahnya. Soalnya kalau misalkan kita bagi judul, ini menarik nih. Yang satunya judulnya ketindihan genderuwo, ketindihan peliharaan orang. Yang satunya ini diganggu di Pulau Karimata gitu. Di Pulau Pelapis ya. Apa? Pulau Pelapis. Pelapis Karimata. Sip. Nanti dikirim deal. Nanti kalau misalkan aku lupa, tanya lagi. Oke. Ada lagi Ci? Cerita lagi Ci? Banyak nih, cuman kan waktu tidak merestui kita nih. Wawan udah berinding, Pia udah berinding Senin. Tia hati-hati Via tuh. sebenarnya ada cerita tapi bukan Via deh. Iya. Iya, enggak apa-apa. Besok ngajar kan. Biar pas 1 jam nah, biar pas 1 jam. Nggak apa, ini bebas mau cerita teman, mau cerita keluarga iya. boleh. Nah, dia cerita ya. Boleh. Silakan. Jadi kakak sepupu Via tuh baru pindah ke Palpat di BTN Cipta Mandiri 2. Di Sintang. Pindah rumah. Sintang. Sintang. Oh ini spesifik nih ya teman-teman BTN Cipta Mandiri 2 boleh searching Abi DKK. lebih spesifik nih. Cipta Mandiri itu baru pindah. Asalnya tuh di Simpang 5 rumahnya kan polisi, terus pindah udah punya rumah baru di sana. Oke. Nah, rumah baru pindahnya tuh 2 bulanan. Tapi belum ada selamatan rumah baru gitu. Sampai sekarang belum ada. Udah mereka tinggalin duluan sekeluarga. Nah, kakak sepupu Pia tuh tinggal kan sama anak-anaknya. Nah, kalau tapi kan rumah di Simpang 5 tuh masih tetap ditinggalin juga karena kan dekat ke Polres tuh sama suaminya. Jadi bolak-balik lah dari Palpat ke Simpang 5. Nah, terus kalau kakak sepupu Pia sama suaminya tinggal di Simpang 5, anak-anaknya tinggal di Palpat. Soalnya biar ada yang jaga rumahnya kan. Nah, terus ada suatu malam tuh kakak sepupu Pia tuh nemanin maksudnya adik kakak sepupu Pia tuh tinggal sama ponaan-ponaannya anak kakak sepupu Pia tuh. Nah, anaknya 3. Yang satu SMA kelas 1. Nah, dia nemanin anaknya 3 orang, jadi berempat di situ, perempuan semua. Oke. Nah, terus pas malam tuh ponaan Pia tuh nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa tidur. Nah, setiap udah mau tidur tuh kayak ngigau terus. Dah tidur sebentar kebangun lagi, tidur sebentar kebangun lagi. Nah, terus BTW umur berapa dia? Apa? Umur berapa ponaannya? Kelas 1 SMA. Oh, tadi SMA. Iya. SMA 1. Terus abis itu tuh nggak bisa tidur pokoknya. Karena nggak bisa tidur tuh kan bawaannya mau kencing gitu kan. Terus pas mau ke toilet tuh jarak dari kamar ke toilet tuh lumayan jauh. Soalnya berapa jauh? rumah barunya Pakai lift. rumah barunya agak besar soalnya 1 kilo. rumah barunya agak besar. Nah, ke WC tuh kan. Terus Pas ke WC tuh jalan lah kan ke WC. Jalannya kayak lorong gitu, WC-nya di sebelah kiri. Sebelah kanannya tuh meja makan tuh kursinya ada 6. Nah, kosong lah kan. Terus habis itu
awalnya adik ponaan Pia tuh minta temanin ke kasih Pia. Minta temanin kan, tapi karena dia udah ngantuk benar, udahlah sendiri aja. Dah habis itu dah memberanikan diri kan ke WC sendiri. Terus itu pas ke WC tuh dalam tuh dia teriak, dia tiba-tiba teriak, jangan ganggu aku, sampai kakak sepupu kami itu bangun. Berarti dia nengok lah ya kan? Dia lihat itu. Iya, dia nengok kayaknya. Jangan ganggu aku tuh benar-benar jelas dia teriak kayak gitu. Terus pas kakak sepupu Pia samperin tuh dia dah kayak terduduk gitu, kayak mau pingsan gitu. Ada lemas gitu, jangan ganggu aku. Terus ditanyakan, kamu ngapa dek gitu kan, ditanya. Itu ada yang mau ganggu kami gitu katanya kan. Punya siapa kakak sepupu kami nggak bisa lihat. Habis itu siapa sih, nggak ada kan. Dalah langsung dipapah dibawa jalan ke kamar. Habis itu pas mau jalan ke kamar tuh kakak sepupu kami kan fokus mapah dia kan, dia tapi masih nggak tenang, noleh ke kiri. Nah terus pas ponaan dia noleh ke kanan tuh, dia tuh di meja makan tuh dia nengok 6 orang lagi duduk di situ. Dia natapin dia melotot. 6 ya Pia ngisi meja. Anjir banget, merinding banget. Merinding banget. Abis itu pas dia nengok situ, dia langsung pingsan di papahan kakak sepupu dia tuh, langsung tiba-tiba pingsan. Langsung ya Allah. Berarti itu maksudnya makhluknya itu enggak jauh dari situ. Maksudnya kan 6 orang kan tadi kan, 6 orang di kursi 6 itu. Iya, jangan-jangan itu makhluk yang ganggu dia sebelumnya. Bisa jadi. Sampai sudah dipapahkan. Terus ditanya ngapain. Tadi ada yang melototin kami, Kak, katanya. Itu apa tuh 6 orang takut. Habis itu serapin 6 dong. Sekali datang 6 coba. Dipelototin, bayangin sampai pingsan. Iya. Benar di papahan tuh pingsan. Setelah dipelototin, abis itu ditanya kan sampingnya ada tetangga tuh Bude gitulah, orang Jawa. Abis itu ditanya, katanya sebelum mereka pindah situ emang Bude itu sering lihat ini orang kayak gitulah, masuk ke dalam situ. Kayak Bude itu kayaknya kayak bisa, Bude itu kayak kakaknya Cici bisa lihat itu. Padahal rumah itu kosong. Iya, belum tinggalin kan, baru rumahnya. Baru banget. Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Baru. Tak kirain itu rumah kosong, tak gini, maksudnya rumah kosong yang udah lama kosong gitu loh. Paham enggak? Enggak. Nah, kan berarti itu baru dibangun kan berarti. Iya. Tapi masuknya lama sih. Maksudnya BTN, terus baru kejual sama kakak sepupu Via, habis itu direnov. Jadi besar gitu. Tapi hitungannya udah lama kali ya. Udah lama karena BTN itu. Makanya kan aku mikir kayaknya itu rumah lama yang ditinggal gitu loh. Kayak udah BTN kan komplek. Berarti kan dibangun kan sesuai dengan proyeknya kan. Bangun kok udah biarin kosong sampai orang ada yang beli. Betul. Ya kayak gitu. Tapi bisa 6 itu tuh gokil sih ya Allah. Itu apa sih? Dia maksudnya dia 6 orang. Dia nengoknya tuh itu tuh kunti kah? Apa kayak manusia tapi seram atau gimana? Manusia. Bentuk manusia gitu. Seram weh. Sampai sekarang masih ada. Maksudnya masih sering enggak? Diganggu gitu? Masih. Sampai setelah kejadian itu mereka langsung seminggu nggak pernah nginep itu lagi, langsung nginep di Simpang 5. Langsung balik lagi ke Simpang 5, tinggal di rumah lama. Yang rumah baru sekarang, yang rumah barunya nggak ditinggalin sama sekali? Belum. Seminggu dulu ditinggalin, habis itu memberanikan diri setelah seminggu itu balik lagi ke sini. Balik lagi. Tapi jarang-jarang, jadi 2 hari sekali gitu-gitu balik lagi ke Simpang 5. Ya Allah, seram. Tapi kan istilahnya belum diselamatin kan istilahnya. Karena langsung ditinggal. Rencana sih bulan-bulan ini lah rencananya. Baru-baru itu. Aku juga nggak ada. Baru 2 bulan dari Agustus. Degil. Makhluk melihat. Itu gini Wan, ceritanya tuh settingnya gini Wan. Masih makan Wan.
Mereka mau makan kayaknya Wan, cuman Ada diganggu orang sama baru. adik anak kecil ya gitu kan, Oh iya, WC gitu kan. akal. Mau ke WC. Mau makan nih, Dek ngapain Dek di situ? Orang mau Saya mau makan, gitu kan. Makanya dia pelotot, marah dia. Waduh. Ya, ya gitu aja sih, sih. kayaknya ya. Wawan. Aduh, ya Allah. Iya. Oh, Ada lagi kira-kira? ada sih, cuman tuh Udah, waktu. Aku nih ada, masih ada cerita. Nanti lagi aja. Keep dulu, keep. Next lah, Keep dulu aja ya. Keep. Next lah, Kalau mau ditulis boleh. next lah. Langsung nggak? Kirim Langsung. langsung ya, Iya. langsung. Ya, insya Allah Next ya. Next ya. Next. Oke, jadi Kasihan Wawan. mungkin apa ada itu kan, ada segmen penutup kan sebelum kita tutup. Jangan. Tolong Wawan, ada yang ngikutin segera Saya usir mau ya. tidur. Wawan mau tidur ya, Wawan mau tidur udah. Kakek-kakek besok dari Senin. kelam. Iya, kalian ngapain di kelam Ya. tuh? Kalian ngapain di kelam Wan? Wawan di samping Wawan itu loh. Nggak masa Lihat aja nyebut kagak. kelam ya aku. Bener. Nggak kemana-mana perasaan. Ya udah lama lah Wan, kan udah lama. Kan kau kan sering ikut apa trekking Ya kan kita sama Allah. Babin. Itu kan udah lama ikutnya. Ngambilnya jauh banget. Iya, Sama Lutfia di itu di mana tuh? Di belakang apa namanya nih? pas kan. Gorden. Gila, jangan Gorden. gila. Iya, itu di dekat suara merah. Gila. Nih, Tadi kata kami Gila, please, gila kami sendirian nih. santai lah. santai Nah, lah. Dila kan nggak bisa ngeliat. Ya, Kan- jadi tidak valid, jangan percaya. Kan udah berguru sama Kak Vivi. Kan tadi udah Kan yang konsul. budak kan Kak Bipi, bukan Azami ini enggak ada Mentang-mentang tak ada yang ganggu loh dia. Cuman yang di atas hati-hati sama kawannya Gi, Yang bawa setan tadi. yang bawa tuh. yang bawa. Itu bener nggak? Valid nggak tuh dari Kak Bipi tuh? Benar, tadi kakak aku yang bilang karena di kos-kos itu Nanti lah ada coba tak ada yang foto bawa. ya. Kalau mau. Foto aja Kak Vivi kan bisa nanti lihat. Biar lebih jelas. Dia tuh cuma bisa ngeliat lorong dia yang dilihat dia, baru bisa kita lihat. Mungkin dia sudah capek dan ngantuk kali dia. Kalau mau lihat di Google Maps ada Ngapain? apa kayak gedung itunya kosnya ada kok. Oh iya. Tapi nggak bisa nggak mendalam, cuma di luar aja. Mantap gak ada di. Oke lah kita tutup dulu ya, udah mau sejam. Tadi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin bisa podcast pada hari ini. Semoga teman-teman merinding ria. Merinding ria. Bergidik. Ya. Bergidik ria. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah ucap, atau mungkin Jangan takut-takut. tadi ada penyebutan yang sangat spesifik untuk tempat-tempatnya. Mohon maaf karena ini sumber asli. Gitu. Tidak. Yo. Jadi, terima kasih buat teman-teman narasumber. Ada Cici, Dila, sama Lupia. Thank you. Oke, terima kasih. Kita tutup duluan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Dah. Dadah. See you. Dah guys.